Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Cahdianti dengan NPM 1676016 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Siliwangi angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengenalan alat atau aplikasi yang saya gunakan. Saya menggunakan aplikasi ProSkills Design Suite 8.0. Untuk membuat sebuah rangkaian, kita harus melakukan langkah-langkahnya seperti berikut. New project. Kita ganti nama projectnya. Kita create. Di dalam gerbang logika ada 7 gerbang logika, yaitu pertama, gerbang logika OR atau pertambahan. Gerbang logika OR yaitu memiliki paling sedikit 2 jalur input, artinya inputannya bisa lebih dari 2, misalnya 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Ini contoh gambar dari gerbang logika OR. Ini contoh gambarnya, yang memiliki 2 kaki inputan dan keluarannya hanya satu output. Yang kedua adalah gerbang logika NOT atau kebalikan. Gerbang logika NOT yaitu, atau juga bisa disebut dengan pembalik, yang memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Tampilan gerbang logika NOT. Selanjutnya gerbang logika AND atau perkalian. Gerbang logika AND atau dapat pula disebut gate AND adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk input dan hanya mempunyai satu jalan keluar output. Gerbang AND mempunyai 2 atau lebih dari 2 sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Dalam gerbang AND, untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Ini contoh gambar tampilan dari gerbang logika AND. Yang memiliki 2 kaki inputan dan satu keluaran output. Ada juga gerbang logika AND yang memiliki 3 inputan ataupun 4 inputan, bahkan 5 pun masih ada. 7, 8 inputan. Inputannya hanya sampai 8. Ini contoh tampilan gerbang logika AND yang memiliki 3 kaki inputan dan 1 output keluaran. Selanjutnya, gerbang logika NOR atau NOT OR. Gerbang logika NOR atau suatu fungsi OR yang dibalikan sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang NOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukannya bernilai rendah.
Ini contoh tampilan gerbang logika NOR, yaitu 2 kaki inputan dan 1 outputan keluarnya. Selanjutnya, gerbang logika NAND. Gerbang NAND adalah suatu not N atau suatu fungsi N yang dibalikan. Dengan kata lain, bahwa gerbang NAND akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai tinggi. Ini contoh tampilan dari gerbang logika NAND yang memiliki 2 kaki inputan dan 1 output. Bedanya dengan N yaitu pada gerbang logika NAND ini di depannya terdapat bulatan kecil. Selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah atau semua masukan bernilai tinggi, atau dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua. Ini contoh tampilan dari gerbang logika XOR. Di sini gerbang logika XOR pada belakangnya berbentuk seperti bulan sabit. Pada inputannya yang memiliki 2 kaki. Selanjutnya kita akan membahas gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai sama. Kebalikan dari gerbang logika XOR. Ini tampilan dari gerbang logika XOR. Bedanya dengan XNOR bedanya dengan XOR yaitu pada XNOR di depannya terdapat bulatan. Dan yang terakhir, di sini saya akan mencoba membuat rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian digital yang nilai outputnya seluruhnya bergantung pada kombinasi nilai-nilai inputnya pada saat tersebut. Rangkaian kombinasional tidak dipengaruhi oleh segi historis dari rangkaian seperti halnya rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional terdiri atas blok-blok gerbang logika dasar seperti gerbang AND, OR, dan NOT, serta beberapa gerbang logika lainnya yang dikombinasikan untuk mendapatkan nilai keluaran tertentu. Sebelumnya, untuk penyelesaian sebuah logika, kita harus membuat terlebih dahulu tabel kebenaran, peta Key-map, dan aljabar Boole. Di sini saya dalam membuat tabel kebenaran yaitu dengan menggunakan metode SOP. Di sini saya menentukan pada metode SOP ini pada urutan baris ketiga 7, 8, 9, 10, 14 yaitu bernilai 1 karena SOP sama dengan nilainya 1. Ini tabel kebenarannya. Lalu peta Key-map dan aljabar Boole. Dari aljabar Boole tersebut saya menghasilkan hasil akhirnya, yaitu ini. Selanjutnya kita akan mencoba merangkai rangkaian kombinasional. Sebelumnya kita hapus dulu bekas yang tadi. Inputannya kita menggunakan logic state dan logic probe.
logic probnya kita memilih yang B. Pertama, kita inputkan logic state-nya sebanyak 4. Selanjutnya kita inputkan gerbang logika N yang berkaki 3, 1, yang berkaki 2, sebanyak 3 buah. Lalu gerbang logika OR sebanyak 2 buah. Sini nilainya menjadi 1 semua. Kita menggunakan logic probe untuk outputnya. Lalu gerbang logika NOT sebanyak 4 buah. Lalu kita sambungkan antar rangkaian. Sambungkan dengan rangkaian inputan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ini sini. Lalu selanjutnya kita sambungkan antar rangkaiannya. Kita sambungkan inputan N ini dengan OR, N dengan OR lagi, dengan ini. Lalu kita inputkan ke C. Dan yang terakhir kita inputkan ke akhir. Kita akan mencoba merun atau play, maka hasil akhirnya seperti ini. Maka hasil akhir dari rangkaian kombinasi yang saya buat yaitu hasil akhirnya yaitu 0. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.